Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pabikun. Penurunan stunting merupakan prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Selatan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021-2026. Berbagai kegiatan inovasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Gerakan swasembada gizi bernapaskan gotong royong, kebersamaan, sinergi semua pihak dan dilaksanakan di tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dari tahun 2023 sampai tahun 2026, kami mengembangkan strategi swasembada gizi tahap kedua, yaitu proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting telah mengembangkan strategi khusus dalam percepatan mencapai target yang berkelanjutan. Sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, strategi penurunan dan pencegahan stunting adalah gerakan swasembada gizi. Dilanjutkan pada tahun 2023 sampai nanti pada tahun 2025 adalah proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan. Tujuan dari strategi khusus ini adalah sebagai panduan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan stakeholder terkait dalam implementasi program yang mendukung strategi cetak generasi unggul Lampung Selatan, yaitu yang pertama gerakan swasembada WC, yang kedua gerakan swasembada gizi, yang ketiga gerakan swasembada sekolah, dilanjutkan dengan yang keempat yaitu gerakan swasembada karbon, yang kelima gerakan swasembada rumahku, yang keenam gerakan swasembada 3K, gerakan kandang, kolam, dan kebun, yang kelima layanan inklusif kesehatan di semua puskesmas se-Kabupaten Lampung Selatan, yang kedelapan bank proyek cetak generasi unggul Lampung Selatan, dan yang kesembilan adalah sistem monitoring dan evaluasi program mata elang pembangunan. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 dan selanjutnya akan disampaikan oleh masing-masing kepala perangkat daerah atau penanggung jawab aksi, yaitu sebagai berikut. Aksi 1, analisis situasi. Tim percepatan penurunan stunting TPPS Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan rapat awal dalam menganalisis situasi dan perkembangan stunting di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2022 di Aula Krakatau Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai informasi, pada tahun 2021 dari 290.650 jumlah keluarga di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat keluarga beresiko stunting sebanyak 146.339 keluarga. Selain itu, dari jumlah balita sebanyak 71.948 balita, terdapat balita yang mengalami stunting sebanyak 1.740 balita, sehingga prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 2,4%. Penetapan lokus penanganan stunting yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu jumlah keluarga berisiko stunting, jumlah balita stunting, prevalensi stunting, dan cakupan layanan 29 indikator intervensi gizi spesifik dan sensitif, menghasilkan 35 desa di 9 kecamatan sebagai lokus penanganan stunting. Yang selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Lampung Selatan nomor B-2-20.5.01-HK-2022 tentang lokasi prioritas stunting di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023. Berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2022, baik yang dilaksanakan pada desa lokus stunting maupun di desa-desa lainnya,
guna memenuhi ketercapaian 64 indikator intervensi gizi spesifik dan sensitif, sehingga target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024 dapat tercapai. Secara umum, masalah yang dihadapi dalam pemenuhan indikator intervensi gizi spesifik dan sensitif yang capaiannya masih rendah di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang masih melanda, sehingga dalam pemenuhannya mengalami beberapa kendala. Contohnya pemenuhan konsumsi tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri yang capaiannya masih rendah. Hal ini disebabkan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, sehingga pemberian TTD tidak berjalan efektif. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan langkah-langkah konkret serta inovasi dalam pemenuhan capaian indikator intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama indikator yang masih rendah. Aksi 2, rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan didasarkan dari rekomendasi pada aksi 1 yang berjumlah 64 uraian kegiatan. Kemudian dipetakan ke dalam 30 kegiatan pada tahun rencana, sehingga seluruh desa lokus prioritas stunting mendapatkan intervensi sesuai dengan cakupan layanan indikator yang masih rendah. Terdapat 30 kegiatan yang direkomendasikan dan telah dimuat ke dalam dokumen APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022, serta terdapat 24 kegiatan yang konsisten dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKPD, UAPPAS, hingga APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023. Aksi 3, rembuk stunting. Rembuk stunting di Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Pelaksanaan rembuk stunting tingkat kabupaten diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2022 bertempat di Aula Raja Basa, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Lampung Selatan dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa, kader, pembangunan manusia, forum CSR, dan organisasi profesi. Rembuk stunting dilaksanakan secara offline dan online melalui aplikasi Zoom Meeting yang disiarkan langsung oleh Radio Dimensi Baru FM Kalianda Lampung Selatan melalui aplikasi YouTube. Selain itu, beberapa media massa juga menerbitkan berita tentang pelaksanaan rembuk stunting Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022. Acara rembuk stunting yang memaparkan hasil analisis situasi dan rencana kegiatan menghasilkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama, berkomitmen dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Yang kedua, penetapan lokus stunting Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023. Yang ketiga, menyepakati program dan kegiatan percepatan penurunan stunting Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023. Aksi 4, Peraturan Bupati tentang Peran Desa. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang kewenangan desa dalam penurunan stunting, yaitu Perbub nomor 43 tahun 2021 tentang pedoman teknis penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2022 yang mencakup 6 poin, yaitu pertama, kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBDes. Kedua, memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mencegah stunting. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu syarat pencairan dana desa, desa diwajibkan untuk melampirkan laporan konvergensi stunting. Kemudian yang keempat, pelaksanaan konvergensi stunting dalam hal ini melaksanakan rembuk stunting tingkat desa. Kemudian yang kelima, dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi KPM. Kemudian yang terakhir yaitu kampanye publik, komunikasi, serta perubahan perilaku di tingkat desa. Demikian. Sosialisasi terkait dengan peraturan Bupati tersebut tentang pedoman telah dilaksanakan di seluruh desa di Lampung Selatan, yaitu sejumlah 256 desa. Aksi 5, pembinaan kader pembangunan manusia atau KPM. Seluruh lokus prioritas penanganan stunting telah menunjuk kader pembangunan manusia yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Selain itu, di dalamnya juga diberikan anggaran operasional kepada KPM di desa lokus prioritas penanganan stunting tahun 2022.
Pada seluruh lokus prioritas dilakukan pula pembinaan berupa bimbingan teknis di desa secara berkala, baik bulanan maupun semesteran kepada KPM, TPK, TPPS, lembaga masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas para kader di desa lokus prioritas penanganan stunting tahun 2022. Aksi 6 sistem manajemen data. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengidentifikasi status ketersediaan data cakupan intervensi dengan rincian 42 data cakupan intervensi yang memiliki kualitas baik dan 13 data cakupan intervensi yang memiliki kualitas sedang. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berencana melakukan perbaikan manajemen data di tahun mendatang seiring perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi-inovasi pencatatan dan pelaporan, terutama data cakupan intervensi yang masih memiliki kualitas sedang di tahun 2022, sehingga ketersediaan dan kualitas data yang dimiliki menjadi lebih baik. Aksi 7 tentang pengukuran dan publikasi. Dari pengukuran balita dengan total 73.895 balita yang diukur, ditemukan 1.508 balita dengan kategori pendek dan sangat pendek atau stunting dengan presentasi 2,04%. Hal ini masih lebih rendah dibandingkan dengan hasil pengukuran pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,4%. Berdasarkan hasil audit kasus stunting atau AKS yang telah dilaksanakan, maka diketahui faktor determinan penyebab stunting yang memerlukan perhatian adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi. Yang kedua, kurangnya konsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, terdapat anggota rumah tangga yang merokok. Hasil analisis pengukuran data stunting di Kabupaten Lampung Selatan tersedia dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten dan dipublikasikan secara luas sampai dengan tingkat desa. Aksi 8, review kinerja tahunan. Kinerja tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 dapat disimpulkan memiliki kategori baik, di mana target kinerja kegiatan yang bersumber dari APBD tahun 2022 dengan realisasi di atas 90%, berjumlah 27 kegiatan dan hanya 3 kegiatan yang realisasinya kurang dari 90%. Kemudian, realisasi anggaran kegiatan di atas 90% berjumlah 22 kegiatan dan 8 kegiatan dengan realisasi di bawah 90%. Sedangkan target kinerja kegiatan yang bersumber dari non-APBD tahun 2022 dengan realisasi di atas 90% berjumlah 29 kegiatan dan hanya 3 kegiatan yang realisasinya kurang dari 90%. Selanjutnya, realisasi anggaran tahun 2022 di atas 90% berjumlah 30 kegiatan dan hanya 2 kegiatan dengan realisasi kurang dari 90%. Kemudian terkait dengan konsistensi target dan anggaran kegiatan percepatan penurunan stunting tahun 2023 antara RKPD dengan APBD diketahui terdapat 25 kegiatan memiliki target kinerja yang konsisten dan hanya terdapat 1 kegiatan yang tidak konsisten. Selanjutnya 24 kegiatan yang anggarannya direalisasikan konsisten antara RKPD dengan APBD hanya terdapat 2 kegiatan yang tidak konsisten. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan antara lain keterlambatan dalam hal pengumpulan data dan jumlah desa dalam pelaksanaan audit kasus stunting yang masih tergolong sedikit. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dan menambah jumlah desa terkait dengan audit kasus stunting. Inilah salah satu fungsi cetak generasi unggul Lampung Selatan, yaitu merangsang semua level di pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas di tingkat kegiatan yang bakal berdampak langsung terhadap penurunan angka stunting.
Swasembada gizi yang terdiri atas 5 layanan telah diimplementasikan sampai tingkat desa dalam bentuk penciptaan dan pelaksanaan inovasi upaya percepatan penurunan stunting. Layanan yang pertama, layanan kesehatan ibu dan anak yang diimplementasikan dalam inovasi Jatin Ceratas yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Puskesmas Haji Menenatar. Dan inovasi Putri Bisa yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Puskesmas Tanjung Sari. Layanan kedua, layanan konseling gizi yang diimplementasikan salah satunya dalam inovasi Jembatan Emas yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung. Layanan ketiga, layanan sanitasi dan air bersih yang diimplementasikan dengan adanya inovasi Sari Bilas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan inovasi Baper Sama Lamsel yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman. Inovasi Baper Sama Lamsel ini menjadi cikal bakal digagasnya inovasi Swasembada Rumahku yang akan dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, di mana salah satu targetnya adalah melakukan bedah rumah bagi keluarga beresiko stunting. Layanan keempat, layanan PAUD, diimplementasikan dalam inovasi Swasembada Sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Dan layanan kelima, layanan sosial yang diimplementasikan dalam inovasi Bank Cetak Generasi Unggul. Semua pihak termasuk pelaku usaha dan masyarakat saling bersinergi dan bergotong royong dalam mensukseskan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pelaksanaan 5 layanan swasembada gizi ini, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menerapkan 4 strategi komunikasi yang menjadi gerakan swasembada gizi ini secara masif terimplementasikan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. 4 strategi komunikasi swasembada gizi ini juga diterjemahkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk inovasi-inovasi upaya percepatan penurunan stunting, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi memahami dan sadar. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepedulian semua pihak untuk bersinergi dan bergotong royong melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting. Strategi ini diimplementasikan salah satunya dalam inovasi Kompak Mase yang dilakukan oleh Puskesmas Palas. 2. Strategi pemenuhan gizi mandiri diimplementasikan dalam berbagai inovasi, diantaranya inovasi Pergi ke Merang yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan, inovasi Lumpang Besti, dan inovasi KMS Besti yang digagas oleh Kecamatan Palas. 3. Strategi semua mendukung dan gotong royong. Keberhasilan pencapaian penurunan stunting yang telah dilakukan oleh Kabupaten Lampung Selatan dan mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya mendasari dicetuskannya inovasi Desa Edu Wisata, yaitu menjadikan beberapa desa yang telah berhasil dalam penanganan stunting sebagai lokasi pembelajaran. 4. Strategi kader hebat dan militan diimplementasikan salah satunya dalam inovasi Genre Speak Up yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Beragam inovasi telah diciptakan dengan semangat swasembada gizi dan direplikasi oleh semua desa di Kabupaten Lampung Selatan. Dan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan strategi cetak generasi unggul Lampung Selatan ke depan adalah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi serta kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kami bertekad menuntaskan stunting pada tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan. Kami yakin Lampung Selatan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.